Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem birokrasi pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Udi Zihani Rizky. Nama saya Vanessa Ramelani. Nama saya Nurwaidila Soleha. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan dipelajari. Latar belakang. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, efisien, dan profesional. Birokrasi tidak hanya menjadi instrumen pelaksana kebijakan, tetapi juga penghubung antara negara dan masyarakat dalam menyediakan layanan serta menjamin keteraturan sosial dan administrasi. Namun dalam praktiknya, birokrasi pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah struktur organisasi yang belum efisien, rendahnya kompetensi, aparatur, kurangnya akuntabilitas, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang belum optimal serta lambatnya respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperbaiki sistem birokrasi daerah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Reformasi birokrasi pun terus didorong agar pemerintahan di daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Upaya ini menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik korupsi. Selanjutnya, birokrasi pemerintah daerah. Birokrasi adalah sistem administratif yang terdiri dari aparatur sipil negara di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan dan struktur yang telah ditetapkan. Birokrasi ini menjadi mesin penggerak utama dalam menjalankan kebijakan publik dan memastikan jalannya pemerintahan di daerah secara efektif. Birokrasi daerah bekerja berdasarkan prinsip formalitas, hierarki, pembagian tugas yang jelas, dan aturan prosedural. Setiap instansi atau tiap-tiap perangkat daerah seperti dinas, badan, sekretariat daerah memiliki peran masing-masing dalam mendukung jalannya pemerintahan. Semua aktivitas birokrasi diarahkan agar berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Struktur sistem birokrasi pemerintah di daerah. Struktur sistem birokrasi pemerintah di daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Struktur ini mengatur bagaimana tugas dan wewenang didistribusikan di antara berbagai unit kerja, serta bagaimana hubungan koordinasi, pengawasan, dan pelaporan dilakukan. Dengan struktur birokrasi yang baik, setiap perusahaan pemerintahan dapat dijalankan secara terorganisir dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tingkat daerah, birokrasi dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur untuk provinsi, serta bupati dan wali kota untuk kabupaten atau kota. Kepala daerah berfungsi sebagai pimpinan eksekutif yang memimpin seluruh perangkat daerah. Ia dibantu oleh sekretaris daerah, sekda, yang merupakan pejabat tertinggi di kalangan ASN daerah dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah. Selanjutnya ada fungsi sistem birokrasi pemerintah di daerah. Sistem birokrasi pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagian dari mekanisme administrasi pemerintahan, birokrasi tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi birokrasi sangat penting dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Nah, di sini terdapat 5 fungsi dari sistem birokrasi pemerintah di daerah. Yang pertama ada fungsi pelaksanaan kebijakan publik. Jadi, setelah kepala daerah dan DPRD menetapkan kebijakan atau peraturan daerah, birokrasi berperan dalam mengeksekusi kebijakan tersebut secara teknik dan administratif. Yang kedua ada fungsi pelayanan publik. Birokrasi daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta pelayanan perizinan dan investasi.
Yang ketiga ada fungsi pengelolaan sumber daya daerah. Birokrasi bertugas mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat ada fungsi pengawasan dan pengadilan. Birokrasi menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Yang terakhir, yang kelima ada fungsi koordinasi antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan. Birokrasi daerah menjadi penghubung antara pemerintahan pusat dan masyarakat lokal serta antara satu perangkat daerah dengan lainnya. Berikutnya ada tugas sistem birokrasi pemerintah daerah. Sistem birokrasi pemerintah di daerah memiliki sejumlah tugas yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tugas-tugas ini dijalankan oleh ASN atau aparatur sipil negara dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang mencakup berbagai perangkat daerah seperti dinas, badan kantor, dan sekretariat daerah. Nah, di sini terdapat 5 tugas birokrasi pemerintahan daerah. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan DPRD. Setelah kebijakan atau peraturan daerah dibuat, birokrasi menjadi pelaksanaan teknik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara tepat dan sesuai sasaran. Yang kedua, memberikan pelayanan administratif dan sosial kepada masyarakat. Birokrasi di daerah bertugas dalam penyediaan layanan publik seperti pengurusan dokumen kependidikan, layanan kesehatan, pendidikan, serta perizinan usaha dan bantuan sosial. Yang ketiga, pengelolaan anggaran dan sumber daya secara efisien dan transparan. Hal ini mencakup proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan aset daerah. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah melalui unit inspektorat daerah. Birokrasi memiliki kewenangan untuk melakukan audit internal, memberikan rekomendasi perbaikan, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Yang kelima, melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah di daerah. Pembinaan ini meliputi pengembangan kapasitas SDM, pelatihan pengangkatan dan mutasi pegawai, serta menegakkan disiplinnya ASN. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Meskipun birokrasi pemerintah daerah telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Tantangan ini menghambat optimalisasi fungsi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Berikut ini tantangan yang dihadapinya, yaitu yang pertama ada rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara. Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa pengangkatan dan pengembangan ASN harus berbasis sistem merit. Namun, dalam praktiknya banyak daerah yang masih menjalankan rekrutmen dan promosi jabatan berdasarkan kepentingan politik ataupun kedekatan pribadi, bukan atas dasar kompetensi. Yang kedua, ada kurangnya netralitas birokrasi. Dalam banyaknya kasus, birokrasi di daerah masih menjadi alat kekuasaan politik. Kepala daerah, intervensi politik dalam penempatan ASN menyebabkan birokrasi tidak independen. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Namun, di banyak daerah, sistem birokrasinya masih berjalan manual, sehingga proses pelayanan menjadi lamban, tidak transparan, dan rawan penyimpangan. Yang keempat ada fragmentasi organisasi. Banyaknya perangkat daerah dan adanya tumpang tindih. Tugas antar lembaga membuat koordinasi antar institusi menjadi lemah. Yang kelima ada pengawasan internal yang belum optimal. Inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah seringkali tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat atau bahkan kurang independen. Yang terakhir ada minimnya partisipasi publik dalam pengawasan kinerja birokrasi. Pelayanan publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan publik. Namun dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal.
Selanjutnya ada upaya perbaikan dan inovasi. Yang pertama ada pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan atau e-government. Yang ketiga ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat ada pelibatan masyarakat dan pengawasan serta evaluasi. Yang kelima ada perbaikan struktur dan proses organisasi. Dan yang terakhir ada penguatan budaya kerja dan etika ASN. Kesimpulannya, birokrasi daerah berperan penting dalam menjalankan pemerintahan dan layanan publik secara efektif. Namun, tantangan seperti rendahnya SDM, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya pengawasan masih saja terjadi. Diperlukan reformasi melalui peningkatan kompetensi, teknologi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel, responsif, dan menjadi agen perubahan. Sekian presentasi materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.